Percayakah kamu ada satu buku obat mujarab yang akan merubah pikiran kamu untuk mencegah kegagalan dan penyesalan dalam belajar? Hai kamu yang sedang berjuang dalam dunia pendidikan. Iya, kamu yang sedang berjuang untuk membahagiakan orang-orang tersayang dengan kesuksesan. Di sini saya akan membagikan tips-tips yang ada dalam buku 7 Obat Mujarab karya Roni Dewaniara Putra, seorang penulis motivator, dan kebetulan Kak Roni ini kakak tingkat saya ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya juga pernah bergabung dalam organisasi BEM Universitas yang mana pada saat itu Kak Roni sebagai wakil presiden BEM yang telah menulis buku motivasi yang berjudul Setiap Orang Berhak Sukses. Jadi tidak diragukan lagi bahwa tulisan-tulisannya pasti akan memotivasi mahasiswa. Saya akan menyampaikan hal-hal penting dari buku ini. Yang pertama, ketika kita ingin mencegah kegagalan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu harus memiliki impian. Kenapa kita harus memiliki impian? Kita hidup di dunia ini harus ada tujuan. Setiap manusia yang hidup itu harus punya rencana dan harus ada tujuan. Begitu juga untuk kalian yang kuliah, kalian harus ada tujuan. Kalian kuliah untuk apa? Harus jelas tujuannya. Kalau kalian tidak punya tujuan, berarti kalian sedang merencanakan sebuah kegagalan. Pernah mendengar istilah resolusi? Ya, kalian harus punya resolusi hidup. Kalian harus punya suatu tujuan yang harus dicapai. Kalian harus punya mimpi, harus punya impian, dan harus punya cita-cita. Jika kalian hidup hingga sekarang belum punya resolusi, tidak punya tujuan, lagi-lagi saya harus katakan bahwa kalian sedang merencanakan sebuah kegagalan. Kalian yang masih muda harus berani bermimpi dan berani sukses, karena kita tahu bahwa di tangan pemuda lah harapan dan masa depan bangsa diletakkan. Jika kalian sebagai pemuda tidak berani bermimpi, maka hilanglah semua harapan bangsa ini. Kalian tahu bahwa rata-rata orang sukses dunia ini adalah mereka yang memulainya dengan bermimpi besar. Tips yang kedua yaitu kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan berarti kekuatan gaib yang gaib ya. Di sini maksudnya itu kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain beribadah dan berdoa, kita juga harus bersyukur dan meminta ridho dari Allah. Bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua kalian. Simpelnya sih, rasa syukur itu dimulai dari kalian mensyukuri bagaimana kalian bisa berada di titik sekarang ini. Bersyukur kalian masih diberi kesehatan, kekuatan, diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Syukuri semua yang telah kita miliki hari ini, sehingga kesuksesan, kebahagiaan, dan kesenangan bisa selalu menyertai kita. Kemudian kalian harus bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Sudah berterima kasihkah kalian kepada mereka yang telah merawat dan membesarkan kalian? Selain bersyukur, berbuat baiklah kalian kepada orang tua, kepada sesama, kepada siapapun. Dan terakhir, kekuatan gaib itu didapat dari ridho Allah. Jika kalian ingin mendapat ridho Allah, maka kalian harus mendapatkan ridho dari ibu kalian itu sendiri. Jika kalian telah mendapat ridho dari ibu kalian, maka apapun pembelajaran yang diberikan di sekolah, di kampus itu pasti akan mendapatkan berkah. Dalam buku ini juga menganjurkan kita untuk berbuat baik. Ada istilah yang sering kita dengar, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Begitupun dengan sebaliknya. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Nah, sudah jelaskan bahwa berbuat baik itu ternyata bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri. Nah, di sini kita pahami bahwa jika ingin mendapat ilmu, maka berbuat baiklah. Baik itu dalam perlakuan, sikap, atau kebiasaan. Ya, kebiasaan selalu ingin belajar hal-hal baru, kebiasaan untuk bersedekah, kebiasaan saling bersimpati dengan sesama, dan kebiasaan baik lainnya.
Dan syarat penting jika kalian ingin dilimpahkan ilmu adalah dengan berbuat baik, terutama kepada ibu. Karena doa ibu adalah ridho dari Tuhanmu. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Selalu meminta doa dan restu setiap langkah kalian kepada orang tua kalian. Selain berbuat baik kepada orang tua, berbuat baiklah kepada keluarga, sahabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, dan teman. Intinya berbuat baiklah kepada sesama agar kebaikan itu kembali kepada kita. Dengan kalian berbuat baik, maka ilmu yang didapatkan akan mendapatkan keberkahan. Selain harus berbuat baik, kita harus memiliki sifat jujur. Kenapa harus sifat jujur? Karena jujur merupakan kunci dalam kesuksesan. Sifat jujur adalah salah satu dasar dari perbuatan baik. Kejujuran harus ditanam dalam diri sendiri. Kejujuran sebenarnya akan membuat hati kita menjadi tenang. Anda yang memiliki sifat jujur pasti akan lebih nyaman. Maka dari itu sifat kalian dalam belajar, misalnya mengerjakan tugas, mengerjakan UAS, dan apapun itu, maka tanamkanlah dalam diri kalian itu sifat jujur. Karena kejujuran itu yang akan membawa kalian dalam kesuksesan. Intinya kalian harus jujur dulu dalam apapun yang kalian kerjakan. Selain jujur, hal yang terpenting yang harus kalian miliki yaitu yakin. Sikap yakin merupakan sikap percaya diri pada diri sendiri. Jika kalian tidak yakin dengan kemampuan diri kalian sendiri, maka kekuatan tidak akan pernah terjadi. Kekuatan itu berasal dari keyakinan. Kalian harus yakin dulu. Keyakinan dalam diri sendiri adalah modal utama dalam menciptakan hal besar dalam kehidupan kalian. Ada istilah yang mengatakan bahwa berpeganglah pada keyakinan menghilangkan keraguan. Karena musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah rasa takut dan bimbang. Sedangkan teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan tanpa keraguan. Maka yakinlah bahwa kalian pasti bisa, kalian mampu, dan kalian akan membanggakan kedua orang tua kalian. Saya menyarankan tanamkan pada diri sendiri bahwa kalian bisa. I can, you can. Yang sedang berjuang meningkatkan IPK-nya, ayo yakin kalian bisa mencapaikan IPK 4,00. Yang sedang berjuang dalam laporan akhir atau skripsinya, ayo katakan kalian bisa menyelesaikan untuk wisuda. Kalian yang sedang berjuang setelah mendapatkan ijazah, ayo katakan bisa, pasti akan segera bekerja. Kalian semua akan sukses pada waktunya. Selanjutnya dalam buku ini tips yang keenam yaitu memerintahkan kita untuk banyak memberi. Apapun dan bagaimanapun kondisimu, kamu harus tetap berbagi, memberi dan sedekah. Iya, kamu harus tetap memberi dalam kondisi apapun. Kalian harus ingat bahwa orang yang paling bahagia bukan orang yang mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka yang memberi lebih banyak. Sesungguhnya bagian terindah dalam hidup kita ini adalah kita bisa berbagi hal positif, kebaikan, dan kebahagiaan dengan orang lain. Berbagi hal positif kepada orang lain sih paling sederhana, yaitu dengan memberi senyuman. Kemudian mengucapkan kata-kata baik juga termasuk memberi sedekah. Semua hal kebaikan itu percayalah pasti akan kembali kepada kita sendiri. Maka jangan ragu untuk saling memberi ya. Nah, yang terakhir, tips dari buku ini ya kerjakan. Ya, jika kalian sudah memahami dari 6 obat yang saya jelaskan tadi, maka sekarang tunggu apa lagi? Ya kalian kerjakan, karena jika kalian hanya tahu namun tidak kalian lakukan, maka ilmu yang kalian miliki hanya sia-sia. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, kita berusaha. Selain kita berikhtiar, kita juga harus berdoa. Nah teman-teman, itu tadi tips dari buku 7 Obat Mujarab karya Kak Roni Dewaniara Putra. Selanjutnya saya akan memberi tips dari buku-buku lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca.